Aswin, Delva, Delvi, Nurwiwin, Sativa, Saskia. Ada semua ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai seperti biasa, kita mulai dengan literasi. Literasi, kita membaca surat Al-As. Oke. Silakan saya baca dan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sejak kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita membaca literasi, yaitu literasinya adalah membaca salah satu surat pendek. Oke. Hari ini kita belajar tentang sholat dan zikir. Masih ingat arti sholat? Masih ingat? Oke. Siapa yang bisa jelaskan arti sholat? Secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah seluruh perbuatan dan ucapan yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Oke, ada lagi yang lain? Ada lagi? Oke, baik. Jadi karena masih banyak yang belum tahu, maka ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Satu, melalui pembelajaran ini peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. Jadi setelah itu, kenapa perbuatan keji dan munkar itu bisa hilang setelah sholat? Nanti setelah ini akan kita tahu. Kemudian melalui teknik pembelajaran sebagai pemaknaan sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Kemudian melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik dapat membuat peta konsep tentang tata cara pelaksanaan. Jadi setelah ini kita akan membuat salah satu proyek, tentang pelaksanaan. Jadi terserah siswa, terserah Anda mau buat istilah pada menggambarkan tentang pelaksanaan sholat. Oke. Jadi sebelum seperti biasa, sebelum saya mulai pembelajaran, sebelum kita mulai proyek kita, saya ingin jelaskan sedikit apa itu sholat. Oke. Seperti biasa, apa itu sholat? Sholat itu adalah secara bahasa berarti berdoa. Sedangkan secara istilah yaitu perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Saya yakin sholat ini tidak asing lagi buat adik-adik, karena apabila sudah kelas 8, saya yakin dan percaya bahwa Anda sering melaksanakan sholat. Tapi banyak juga anak-anak yang melaksanakan sholat tapi tidak tahu hakikat sholat itu apa, atau tidak tahu, hanya sekedar ikut-ikutan tapi tidak tahu bagaimana caranya. Sehingga kalau sholat sendiri di rumah tidak bisa, dia kecuali dituntun oleh imam baru bisa sholat. Sehingga mudah-mudahan setelah pembelajaran ini kita selesai, kita bisa melaksanakan sholat secara mandiri atau munfarid maupun secara berjamaah. Bisa ya? Bisa? Oke. Jadi itu adalah sekedar sholat. Kemudian saya akan bagi kelompok. Jadi akan bagi kelompok
untuk membuat proyek. Jadi tema proyek kita hari ini adalah menjadi muslim yang sejati, memahami dan mengamalkan sholat dan zikir. Jadi nanti saya akan bagikan ini kertas ini, kemudian silakan Anda buat poster yang menggambarkan tentang sholat. Oke. Jadi saya akan bagi kelompok. Satu dua seperti biasa. Silakan berhitung. Mulai dari sebelah kiri. Oke. Jadi yang mendapat nomor 1 silakan bergabung di kelompok 1. Kemudian yang mendapat 2 maka dia menjadi kelompok 2. Silakan bergabung. Jadi ini adalah alat yang akan digunakan pada saat membuat poster. Jadi silakan buat poster yang menggambarkan tentang sholat. Silakan buka biar kita di Google. Ini silakan tulis. Tulis dulu ini. Judul apa temanya? Gerakan pelaksanaan sholat atau tata cara sholat. Terus nanti kamu hias terserah hias seperti apa. Bisa? Tata cara pelaksanaan sholat saja. Ini gambar ini menjelaskan tentang ini. Oke, baik. Sudah ya? Sudah semua sudah? Sudah? Sudah. Oke. Silakan kelompok 1. Sudah lihat? Mana hasilnya kelompok 1? Oke, selesai. Oke. Jadi setelah ini nanti bersih-bersih kalian. Oke, kita explain dulu.
Bisa menyanyi. Jadi untuk nyanyi lagunya bila ku senang alhamdulillah. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Bila ku senang alhamdulillah. Bila ku lupa astagfirullah. Bila berjanji insya Allah. Bila bersedih hasbunallah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Oke, jadi sekarang silakan presentasikan kelompok 1. Depan ini kasih tunjuk kepada temannya hasil diskusinya atau hasil kreasinya. Silakan berdiri, jelaskan bahwa ini adalah ini pertama ini kemudian. Jelaskan bahwa apa yang Anda buat. Oke, silakan. Silakan Bapak. Ini adalah cara sholat. Yang pertama, rakaat pertama, berwudu terlebih dahulu dan niat di dalam hati dan tidak dilafazkan. Menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Kedua, bertakbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu atau telinga serta melihat ke tempat sujud. Tidak menggunakan kaki atau Oke, ini adalah hasil proyek dari kelompok 1. Oke, berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Oke, saya kira bisa dipahami kan? Bisa dipahami semua? Bisa? Bisa dipahami semua? Bisa. Oke, jadi dapat kita simpulkan pertemuan kita pada hari ini bahwa sholat itu adalah secara bahasa berarti berdoa, secara istilah berarti perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya ketika sholat kita baik, maka perbuatan itu kita akan ikut baik. Oke? Akan ikut baik. Jadi kalau kita sholat maka kita akan terhindar dari perbuatan keji. Kita tidak akan mencuri, kita tidak akan membicarakan orang lain, kita tidak akan kita tidak akan memfitnah orang lain dan sebagainya. Bisa? Bisa. Perhatikan semua, perhatikan. Saya ingin memberikan soal ini. Ini soal asesmen. Silakan Anda menjawab soal ini. Oke, silakan. Silakan menulis. Tulis, kemudian tumpuk. Langsung kita tumpuk. Oke, silakan ditumpuk, silakan. Mari, tumpuk. Oke, tumpuk. Oke,
yang tidak mengerti nanti ditanyakan langsung atau melalui WhatsApp. Oke, sebelum kita saat tutup, saya mohon satu orang untuk membaca doa. Silakan, Safifah.